ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini, yang merupakan salah satu tempat yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ahabbu al-biladi ila Allah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita pada pagi hari ini dan seterusnya, demikian pula yang sebelumnya, senantiasa menjadi amal yang saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya dari hadits Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'a'tani thumma sa'altuhu fa'a'tani thumma sa'altuhu fa'a'tani thumma qala an-nabiy alaihi salatu wassalam inna hadha al-mala khadiratun hulwa faman akhadhahu bi tibi nafsin burika lahu fihi ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه فكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta harta, meminta sesuatu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin ketika itu beliau dalam kondisi hajah, dalam keadaan butuh, sehingga beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pada waktu itu menjadi pemimpin kaum muslimin. Kata Hakim bin Hizam, aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan harta itu kepadaku. Lalu aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan kepadaku. Dan aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan kepadaku. 3 kali disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Hakim bin Hizam meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari apa yang diamalkan oleh Hakim bin Hizam ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah
dari hadis ini bahwa diperbolehkan bagi seorang itu meminta kepada penguasa yang pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan suatu kewajiban bagi penguasa untuk memperhatikan kondisi rakyatnya. Apabila mereka butuh, maka apabila memungkinkan bagi penguasa pemerintah tersebut untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, maka itulah yang semestinya dilakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan di antara hal-hal yang tercela dari hukum meminta. Dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, illa ayyas'ala ar-rajulu sultana, kecuali apabila seorang meminta kepada penguasa, tentu pada saat dia butuh. Adapun ketika dia tidak butuh dan dia cukup dalam penghasilannya pada rezeki yang dia miliki, lalu kemudian dia menjadi orang suka meminta apa yang ada di tangan manusia, maka orang yang seperti inilah yang dicela. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yawm al-qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Terus seseorang itu meminta dan meminta kepada apa yang ada di tangan manusia sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ini dalam keadaan dia terhinakan, sebagaimana dia di dunia selalu meminta apa yang ada di tangan manusia, ya, menunjukkan bahwa dia tidak punya rasa malu. Dalam keadaan dia berkecukupan, dia masih saja meminta dan meminta. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya seperti apa yang dia amalkan, karena dia tidak malu untuk menampakkan wajahnya di hadapan orang lain. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan menghilangkan daging di wajahnya. Waliyadzubillah. Ini celaan bagi seorang yang dia mencukupi, lalu kemudian dia menjadi seorang yang terus meminta dan meminta. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, termasuk di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah wa kathratus su'al, dan terlalu banyak meminta dan meminta apa yang ada di tangan manusia. Adapun ketika seorang butuh, maka tentu kewajiban bagi seorang penguasa untuk memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Maka Hakim bin Hizam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terus meminta sampai 3 kali disebutkan dalam hadis tersebut. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah yang menunjukkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau yang mendidik para sahabatnya untuk menjadi seorang yang dermawan, yang selalu memberi. Sebab menjadi orang yang suka memberikan sesuatu kepada orang lain, maka itu adalah kemuliaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kana al-ansar yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah
Pernah kaum Ansar mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Rasul berikan kepada mereka. Mereka meminta lagi, Rasul berikan kepada mereka. Sampai habislah apa yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang mengalahkan kedermawanan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila beliau bersedekah, maka beliau bersedekah seperti orang yang tidak takut miskin. Seperti orang yang kaya raya, yang memiliki harta yang melimpah, lalu dia mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup apa adanya. Apa yang beliau punya, jika memungkinkan bagi beliau untuk menyedekahkan, maka beliau sedekahkan, beliau infakkan di jalan Allah Jalla wa Ala. Dalam riwayat Imam Bukhari kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Yang paling dermawan. Ini disaksikan oleh para sahabat. Di antara yang bersaksi ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan, maka beliau semakin giat untuk memperbanyak sedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Hakim bin Hizam menyebutkan bahwa beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul berikan, meminta lagi, Rasul berikan, sampai 3 kali, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini khadirah. Ya. Khadirah itu menunjukkan hijaunya sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan harta itu dengan sesuatu yang hijau, yang menunjukkan bahwa harta itu adalah sesuatu yang merupakan kenikmatan. Seorang merasa nikmat dengannya. Sebagaimana seorang kalau memandang sesuatu yang hijau, tentu menunjukkan sesuatu yang pandangan yang enak dipandang mata. Melihat pegunungan yang hijau, melihat pemandangan yang hijau, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya harta itu khadirah. Hulwah. Hulwah itu sesuatu yang manis, nikmat. Apa maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan bahwa harta itu adalah merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba-hambanya. Dan seseorang ketika dia melihat harta, maka dia akan merasa nikmat dengannya. Tentu kita mengetahui hal tersebut dalam kehidupan kita. Melihat seorang yang memiliki harta, seakan-akan kita pun ingin memilikinya. Melihat lagi yang lain punya harta, seakan-akan kita pun ingin mendapatkannya. Dan begitulah sifat manusia, selalu dikejar-kejar dengan kenikmatan. Termasuk di antara kenikmatan tersebut adalah nikmatul mal, nikmatnya harta. Terlebih lagi umat ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa cobaan yang menimpa umat ini adalah dalam urusan harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya bagi masing-masing umat itu ada cobaannya, ada ujiannya. Dan cobaan yang menimpa umatku ini adalah
al-mal, dalam urusan harta. Terkadang kita melihat, subhanallah, seseorang menghitung-hitung hartanya sehingga dia merasa berat untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang hal ini. Apabila kita memiliki harta, hendaknya kita menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menjadikan diri seorang itu menjadi hamba dunia, merasa nikmat dengan dunia dan merasa berat apabila dunianya diambil, sehingga dia merasa takut untuk berinfak, dia merasa takut untuk bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu hal yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Jalla wa'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Sungguh telah melalaikan kalian jumlah yang banyak dari harta yang kalian miliki, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan. Apakah terus menerus kalian dalam kehidupan dunia terus mengejar harta sehingga menyebabkan kalian lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di dalam suratul Humazah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan akhlak buruknya orang-orang kafir, Allah Jalla wa'ala mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celaka itu bagi al-humazah wal-lumazah, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menggibah orang lain, orang yang suka mencerca orang lain. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang sifatnya yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Tidak terlarang seorang menghitung harta, ya. Berapa jumlah keuntungan sekian ketika berdagang, untungnya 50%. Silahkan. Namun yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya sehingga ketika ada yang kurang maka dia merasa berat dengan hal itu. Ya. Kalau diajak untuk berinfak, diajak untuk bersedekah, waduh, ini kalau berkurang dikeluarkan sekian dari harta maka akan berkurang, akhirnya menyebabkan dia bakhil, ya, menyebabkan dia kikir. Wallahul musta'an. Ini adalah hal yang tercela. Yahsabu anna malahu akhladah, apakah dia menyangka bahwa harta yang dia miliki dapat menyebabkan dia kekal dalam kehidupan dunia? Mampukah dia memberi sogokan kepada malakul maut? Tentu tidak akan mampu. Nah, kalau memberi sogokan kepada pegawai atau yang semisalnya untuk memuluskan perjalanan dan keinginannya, mungkin. Tapi malakul maut mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak akan mampu. Berapapun umur yang dia miliki, berapapun panjangnya dia hidup dalam kehidupan dunia, tetap dia pasti akan merasakan kematian. Yaqulul abdu yawmal qiyamah mali mali. Dalam riwayat Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba, dia berkata nanti pada hari kiamat, hartaku, hartaku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa hal laka min malika illa ma tasaddaqta fa amdayt wa ma akalt wa ma labista fa ablayt. Bukankah kamu tidak memiliki harta kecuali apa yang kamu sedekahkan? Itulah harta kamu. Apa yang kamu makan dan apa yang kamu pakai sehingga pakaian itu menjadi usang. Itulah harta kita. Wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun yang sisa dari itu, maka dia akan meninggalkannya untuk ahli warisnya. Itu bukan harta kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta yang kita miliki ini nikmat. Ya. Makanya tidak sedikit dari hamba yang ketika dia telah mendapatkan harta,
menyebabkan dia lupa diri. Lihat kisah Qarun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya, memiliki harta yang melimpah ruah. Ya. Kunci-kuncinya saja, kunci-kunci gudangnya harus dibawa oleh orang-orang yang kuat untuk memikulnya. Ini baru kuncinya. Kunci gudangnya gimana? Hartanya. Orang dulu nggak mengenal ATM. Orang dulu nggak mengenal taruh di bank. Apa yang mereka miliki, emas, ya itulah mereka simpan di gudang. Nah, maka diingatkan oleh kaum mukminin pada saat itu. Dia seorang muslim. Nah, dia termasuk kerabatnya Musa alaihissalam. Diingatkan oleh kaum mukminin. Ya. Diingatkan tentang kehidupan akhiratnya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah engkau mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu untuk kehidupan akhiratmu. Ini yang utama. Untuk kehidupan akhirat. Jangan kamu lupakan kamu punya bahagian hidup di dunia ini. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin kalau bertemu dengan ayat ini itu dipenggal. Yang disebut akhirnya saja. Ya. Kan Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagianmu dari dunia. Jadi kita diperintahkan untuk mencari dunia. Iya betul, tapi baca yang pertamanya. Jangan dipotong di tengah begitu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, itu adalah tujuan utama kita hidup di dunia. Cari apa yang Allah berikan padamu dari keutamaan untuk kehidupan akhirah. Ya. Nah, ketika ada seorang sibuk tiap hari berdagang, lalai beribadah, diajak sholat jamaah nggak mau. Ya. Sholat jamaah, iya, tapi kan Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa kamu punya bahagian dalam kehidupan dunia. Ini kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Namun diingat bahwa bahagian kita dalam kehidupan dunia itu juga adalah merupakan sarana untuk menuju kehidupan akhirat. Silahkan mencari nafkah, tapi harta yang kita miliki hendaknya dijadikan sebagai harta yang bermanfaat. Ya. Bukan sekedar mengumpulkan harta namun tidak dimanfaatkan. Nah, itulah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seorang silahkan menikah, namun ada tujuan. Untuk memelihara syahwatnya, untuk memelihara kehormatannya, dan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasakan kehidupan dunia itu pun jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah engkau wahai Qarun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan engkau melakukan kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang mufsid. Apa kata Qarun ketika mendapatkan nasihat ini dari kaumnya? Innama utitu hadza min ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini itu dari pikiranku sendiri, dari kepandaianku. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Padahal kepandaian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Allah Jalla wa Ala membinasakan dia. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami membinasakannya beserta dengan hartanya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kalau dapat harta terpendam, orang bilang ini harta Qarun ini. Harta karun. Nah, ya mungkin dari sana sebabnya. Ya. Karena sekian banyaknya harta Qarun mungkin menyebar ke mana-mana, pikirannya kalau dapat harta terpendam, ya ini harta karun, harta Qarun. Wallahu a'lam. Inna hadzal mala hulwatun khadirah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadhahu bi tibi nafsin burika lahu fihi." Barang siapa yang mengambil harta itu dengan tibun nafs, ya, lapang dada, dia merasa bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Kata para ulama, faman akhadahu bi tibi nafsin, barang siapa yang
mengambilnya dengan tibun nafs. Ya, ketika dia diberi sesuatu, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi alaihi wasallam, burika lahu fi. Dia akan diberikan berkah pada harta yang dia miliki itu. Nah, ketika diberi dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Apa saja yang dia dapatkan dari harta, sedikit, banyak, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kenikmatan. Seorang muslim dia telah menjadi mukmin, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan agamanya, dan diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang harta ini mencegah dia untuk meminta apa yang ada di tangan manusia. Maka itu adalah merupakan keberuntungan, itu adalah kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntunglah seorang yang telah menjadi muslim, lalu dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang cukup, yang tidak mengharuskan dia meminta kepada apa yang ada di tangan manusia, tidak mengemis pada apa yang ada di tangan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Harus ada sifat qanaah pada diri kita. Dapat harta sedikit, alhamdulillah. Seharian keliling berdagang, ya, kesana kemari, pulang hanya mendapatkan keuntungan 10.000. Alhamdulillah, kita sudah berusaha dan hanya itulah yang kita dapatkan, alhamdulillah. Syukuri itu. Kenapa? Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, burika lahu fi, akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud barakah? Barakah itu adalah thubutul khairil katsir wa nama'uhu. Seseorang akan terus mendapatkan kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu terus bertambah dan bertambah. Itulah berkah. Jadi jangan kita melihat dari sisi hitungannya, ya, hitungan secara dunia. Si fulan mendapatkan 10.000 sehari, wah kurang. Si Ilan mendapatkan sehari 5 juta rupiah, masya Allah. Tapi jalurnya bukan jalur yang resmi. Dia tidak mengambilnya dari cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwa hartanya banyak, namun itu adalah mamhuqul barakah. Berkahnya hilang. Sebab harta itu ada dua. Ada harta yang mubarak, harta yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberkahi ini, seorang akan merasakan nikmatnya. Ya. Seorang akan merasakan nikmatnya. Ketika seorang memiliki harta, lalu kemudian dia manfaatkan sebagian hartanya untuk sedekah misalnya. Dia manfaatkan sebagian hartanya untuk menafkahi keluarganya. Ya. Ataukah dia menyimpan untuk kebutuhan keluarganya di masa yang akan datang. Dia berusaha untuk memanfaatkan harta tersebut sehingga dia mengambilnya dengan cara yang halal, dan dia pun mengeluarkan dengan cara yang terbaik. Maka ini menjadi harta yang mubarak, harta yang penuh berkah. Namun kalau seorang dari penghasilannya saja sudah tidak dengan cara yang halal, maka mamhuqul barakah, hilang berkahnya. Seorang tidak akan merasakan nikmatnya memiliki harta itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hal jual beli, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Orang yang berjual beli itu, penjual dan pembeli, selama mereka belum berpisah, maka masih ada pilihan untuk membatalkan atau melanjutkannya, melanjutkan akad atau membatalkan akad. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, penjual dia punya barang, maka dijelaskan. Kalau ada aibnya, ada yang cacat, dia jelaskan, ini ada cacat, demikian.
Apabila dia jujur demikian, maka dia akan diberikan berkah pada jual beli itu. Wa in kadzaba wa katama, kalau ternyata dia dusta dan menyembunyikan kebenaran, ya, ketika dia menjual barangnya, lalu dia mengatakan kepada si pembeli, sudahlah, saya jual untuk kamu dari harga modal yang saya beli. Ini saya beli 5.000, sudahlah ambil 5.000 saja. Padahal dia dusta. Dia cuma beli 2.500 misalnya. Maka sudah, dusta. Ya. Atau misalnya ada aib pada barangnya, namun dia sembunyikan, dia tidak ingin menampakkannya, dia tidak ingin memperlihatkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Muhiqat barakatu bai'ihima, akan hilang berkah pada jual beli itu. Nah, kalau hilang berkah, subhanallah, apa manfaat seorang memiliki harta yang banyak namun tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Apa yang kita dapatkan, syukuri nikmat itu. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Harus ada sifat qanaa'ah, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man akhadahu bi israfi nafs, lam yubarak lahu fihi, fa kana kalladhi ya'kul wa la yashba'." Dan barang siapa yang mengambil harta itu dengan israfu nafs, selalu merasa kurang, ya. Ketika dia mendapatkan sedikit gusar, ketika dia mendapatkan sedikit, maka dia tidak punya sifat kesabaran, dia tidak memiliki sifat qanaa'ah, maka dia tidak akan diberi berkah pada hartanya. Keadaannya seperti orang yang makan dan dia tidak pernah merasa kenyang, ya, jadi terus merasa lapar, makan lapar lagi, makan terus seperti itu. Nah, dia rakus dengan hartanya tapi tidak pernah merasa puas. Waliyadzubillah. Kalau seorang sudah, ya, memiliki sifat ini, terlalu nikmat dengan kehidupan dunianya sehingga menjadikan dia sebagai hamba dunia, waliyadzubillah, sangat sulit bagi dia untuk terlepas, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Sebab harta ini kalau seorang mencintainya, dia akan menjadi hamba dunia dan akan terus mengejar dan mengejar, tidak ada habisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man humani la yashba'an." Dalam riwayat Al-Bazzar dari hadis Ibnu Abbas, "Man humani la yashba'an." Ada dua hal yang dicintai oleh seorang, yang keduanya kalau mengejarnya itu tidak akan pernah merasa kenyang. Yang pertama, talibud dunia, orang yang mencari dunia, tidak akan pernah merasa puas. Wa talibul ilm, dan orang yang menuntut ilmu. Seorang kalau cinta dengan ilmu, dia tidak akan pernah merasa puas dan akan terus berusaha untuk menambah dan menambah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin, la habba yakuna lahu wadiyan, wa la yamla afahu illa turab, ayatullahu ala man taba." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pada seorang satu lembah emas, dia pasti akan menginginkan untuk menjadikan hartanya jadi 2 lembah emas. Siapa yang punya 1 lembah emas? Ada yang punya? Orang terkaya di dunia ini kira-kira sampai segitu hartanya, lembah semuanya emas. Nah, kalaupun dia mendapatkan itu, dia tidak akan pernah merasa puas. Artinya berapapun harta yang dia miliki, ya, meskipun kalau dimakan oleh 100 keturunan, bukan 7 turunan saja, 100 turunan ke bawah, tidak akan habis, dia tidak akan pernah merasa puas. Ini talibud dunia, orang yang mencari dunia, terus dia tidak akan pernah merasa puas. Ya, tanyakan pada orang-orang punya harta yang banyak itu. Nah, ranking pertama di dunia terkaya sekarang siapa? Siapa itu? Bill Gates itu. Anggaplah dia. Apakah dia berhenti sudah nongkrong di rumah, selesai, harta sudah banyak, ngapain? Tidak. Terus, ya, orang-orang melakukan pembajakan aja dikejar-kejar terus, ya kan? Nah, ini membajak
Microsoft dan seterusnya, terus dikejar. Kenapa? Terus akan mendapatkan hasil dan seterusnya. Nah, tidak akan pernah merasa puas dan terus melakukan pengembangan terus agar kemudian mendapatkan hasil yang lebih dan lebih. Nah, tidak ada habisnya. Dan ketika dia mati, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali tanah. Itu wallahu ala man taba. Apakah dia akan menghadap kepada Allah dengan membawa hasil itu? Tidak sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat harta, namun yang bermanfaat ketika seorang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang ikhlas, ya, tubuh yang senantiasa lusuh dengan beramal saleh. Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ya, jangan menjadi orang israf nafs. Dapatkan harta, alhamdulillah, syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau seorang tidak punya rasa syukur, lam yubarak lahu fi, seperti orang yang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Ini dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian seorang menjadi pemilik tangan yang di atas itu, yang suka memberi. Bukan yang dimaksud oleh Nabi SAW tangan yang di atas, kalau ada orang ngasih tangannya ditaruh di atas misalnya. Tangan saya kan di atas katanya, lebih baik. Bukan itu. Tapi Rasul SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, wal yadul ulya hiyal munfiqah. Tangan yang di atas itu adalah yang memberi nafkah, yang memberikan infak. Adapun yang di bawah itu yang meminta. Jadilah orang memiliki tangan di atas, yang senantiasa bersedekah, berinfak jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita sedekahkan, itulah yang menjadi harta kita, dan itulah yang paling bermanfaat. Itulah yang paling bermanfaat dalam kehidupan dunia kita, demikian pula dalam kehidupan akhir. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita, dan kita menjadikannya sebagai bekal, ya, agar kemudian kita di masa-masa yang akan datang lebih baik, pada saat mencari nafkah, pada saat mencari maisha, menghindari hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengambil kecuali yang halal, yang diridai Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara doa yang sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, ya, atau pada saat mengerjakan salatul fajr, mendekati salam, sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Majah hadis Ummu Salamah bahwa Nabi alaihi wasallam idza shalla al-fajr faqala hina yusallim, apabila beliau mengerjakan salat subuh maka beliau mengatakan tatkala salam, sebaiknya diucapkan sebelum mengucapkan salam, yaitu pada akhir salat. Maka dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Aku memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang baik pula. Wa amalan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.